Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryaningsi dari Prodi Manajemen kelas A Pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pembimbingnya yaitu Ibu Desi Arigawati SEAK MSI. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kepada materi. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi yang menghubungkan antara harta atau kekayaan dengan hutang dan modal yang dimiliki perusahaan. Dan persamaan akuntansi ini sangat penting bagi suatu perusahaan. Setiap kegiatan dalam perusahaan yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Kegiatan-kegiatan tersebut tercermin dalam transaksi usaha atau business transaction. Pencatatan transaksi usaha dalam akuntansi menggunakan konsep persamaan. Dengan konsep persamaan akuntansi dapat diketahui pengaruh suatu transaksi terhadap posisi keuangan. Setiap kegiatan dalam perusahaan yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Selanjutnya ada rumus dari persamaan akuntansi. Yang pertama ada aset sama dengan hutang plus modal. Dan rumus ini bisa dipecah lagi menjadi hutang sama dengan aset dikurang modal, modal sama dengan aset dikurang hutang. Unsur-unsur persamaan akuntansi. Yang pertama ada akun aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Yang pertama ada aset lancar. Aktiva yang diperkirakan dapat direalisasikan atau yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau digunakan hingga habis per unit dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya seperti kas, piutang, beban dibayar di muka, perlengkapan dan persediaan barang. Yang kedua ada aset tetap. Aktiva berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat 1 tahun atau lebih. Contohnya seperti tanah, gedung, mesin, peralatan toko dan kantor, dan juga alat angkut. Yang ketiga ada aset tidak berwujud, itu hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Contohnya seperti goodwill, hak cipta, hak paten, merek dagang, dan hak sewa. Yang kedua ada akun kewajiban atau liabilitas. Kewajiban ini biasa disebut juga dengan utang atau liabilitas, yaitu sejumlah dana atas hasil pinjaman dari pihak lain atau kreditur, dan utang ini harus dilunasi tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Berikut ini ada beberapa komponen hutang. Yang pertama, kewajiban jangka pendek yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Contohnya seperti utang usaha, uang muka pembayaran, utang bank, dan utang wesel. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo pembayaran atau pelunasannya itu adalah lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti obligasi, hipotek, dan pinjaman gadai. Ketiga ada akun modal atau ekuitas. Modal merupakan sekumpulan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan dalam bentuk usaha. Contohnya seperti modal kepemilikan, laba ditahan, pendapatan, saham biasa, modal disetor, dan pengambilan pribadi atau privat. Yang keempat ada pendapatan atau income, adalah aliran penerimaan kas atau aktiva lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil barang atau pemberian jasa atau usaha pokok atau dari aktivitas di luar usaha pokok perusahaan dalam suatu periode. Pendapatan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pendapatan usaha atau operating income. Pendapatan usaha ini timbul dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua pendapatan di luar usaha atau non-operating income. Pendapatan di luar usaha timbul dari selain kegiatan usaha pokok perusahaan. Yang kelima ada beban atau expense. Beban adalah arus keluar atau pengurangan lain atas aktiva atau peningkatan kewajiban. Beban dapat dikelompokkan menjadi 1. Beban usaha atau operating expense, biaya yang dikorbankan untuk usaha utama. Yang kedua beban di luar usaha atau non-operating expense, biaya yang dikorbankan untuk kegiatan bukan usaha utama. Yang ketiga ada beban lain-lain atau other expense, biaya yang dikorbankan untuk kegiatan di luar usaha perusahaan. Yang keenam ada
merupakan pengambilan aset atau kas perusahaan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi. Lalu apa saja manfaat persamaan akuntansi? Yang pertama, menjadi sumber catatan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, sebagai sarana memeriksa besarnya saldo yang masuk dan keluar. Yang ketiga, sebagai sarana koreksi ketetapan antara saldo pada sisi aktiva dan pasiva. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi. Yang pertama, jika dalam perusahaan terdapat kenaikan aset, maka terjadi penurunan aset lainnya. Yang kedua, akan ada kenaikan kewajiban, lalu akan terjadi kenaikan ekuitas. Jika perusahaan membuat transaksi pembelian secara tunai, maka perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Lalu, jika perusahaan membuat transaksi pembelian secara kredit, maka perlengkapan bertambah dan utang usaha pun ikut bertambah. Selanjutnya yaitu contoh soal persamaan akuntansi. Ibu Mail memulai usaha toko kain, toko jemari selama Januari 2019. Dalam perusahaan toko kain tersebut terjadi transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, Ibu Mail memulai usahanya dengan menginvestasikan sebagai modal pertama sebesar 10 juta. Tanggal 2 Januari dibeli dengan tunai perlengkapan sebesar 2.500.000. Tanggal 4 Januari dibeli dengan kredit beberapa peralatan dari toko sebelah sebesar 1.500.000. Tanggal 9 Januari diterima pendapatan dari menjual beberapa kain sebesar 500.000. Tanggal 12 Januari dibayar sewa beban sebesar 1 juta. Tanggal 15 Januari diterima pendapatan dari penjualan kain sebesar Rp800.000. Tanggal 20 Januari dibayar angsuran utang sebesar Rp500.000. Tanggal 23 Januari, Ibu Mail mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp200.000. Tanggal 28 Januari diterima pendapatan dari penjualan online kain sebesar Rp80.000. Terakhir tanggal 31 Januari, setelah diadakan inventarisasi, ternyata perlengkapan yang ada sisa Rp800.000. Berikut ini adalah tabel hasil dari perhitungan persamaan akuntansi pada toko jemari periode Januari 2019. Pada tanggal 1 Januari, Ibu Mail menginvestasikan modal sebesar 10 juta. Modal berarti sebagai modal awal 10 juta ya. Maka pada sisi kiri kasnya bertambah 10 juta dan pada sisi kanan modalnya bertambah 10 juta juga dengan keterangan sebagai modal awal. Lalu pada tanggal 2 Januari membeli perlengkapan tunai sebesar 2.500.000. Maka pada sisi kiri kas berkurang 2.500.000 dan perlengkapannya bertambah 2.500.000 dan keterangan sebagai beban perlengkapan. Sehingga jumlah kas sementara itu menjadi 7.500.000 dan jumlah perlengkapan itu menjadi 2.500.000. Lalu pada tanggal 4 Januari membeli kredit peralatan toko sebesar 1.500.000. Maka pada sisi kiri peralatan bertambah 1.500.000 dan di sisi kanan hutang bertambah 1.500.000. Kenapa masuk kepada hutang? Karena kredit itu merupakan hutang ya, jadi masuknya ke hutang. Sehingga jumlah sementara di sisi kiri kas menjadi 7.500.000 dan perlengkapan menjadi 2.500.000, alat menjadi 1.500.000 dan di sisi kanan hutang 1.500.000 dan modal 10 juta.
Lalu pada tanggal 9 Januari diterima pendapatan dari menjual kain sebesar 500.000. Maka pada sisi kiri kas bertambah 500.000 dan modal juga bertambah sebesar 500.000 dengan keterangan sebagai pendapatan jasa. Sehingga total sementara atau jumlah sementara kas menjadi 8 juta dan modal menjadi 10.500.000. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari dibayar beban sewa sebesar 1 juta. Maka pada sisi kiri kas berkurang 1 juta dan modal berkurang 1 juta dengan keterangan sebagai beban sewa. Lalu untuk total sementaranya itu adalah kas menjadi 7 juta dan modal menjadi 9.500.000. Kemudian pada tanggal 15 diterima pendapatan dari penjualan Rp800.000. Maka di sisi kiri kas bertambah 800.000 dan modal juga bertambah 800.000. Sehingga kas menjadi 7.800.000 dan modal menjadi 10.300.000. Lalu pada tanggal 20 dibayar angsuran utang sebesar 500.000. Maka di sisi kiri kas berkurang 500.000 dan utang berkurang 500.000. Sehingga total sementara kas menjadi 7.300.000 dan utang menjadi 1 juta. Lalu pada tanggal 23 Januari, Ibu Mail mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 200.000. Maka di sisi kiri kas berkurang 200 dan di sisi kanan modal juga ikut berkurang 200 dengan keterangan sebagai prive atau pengambilan pribadi ya. Sehingga untuk total sementara itu kas menjadi 7.100.000 di sisi kiri dan modal 10.100.000 di sisi kanan. Lalu pada tanggal 28 diterima pendapatan dari penjualan online sebesar 80.000. Sehingga pada sisi kiri kas bertambah menjadi 80.000 dan di sisi kanan modal juga bertambah menjadi 80.000 sebagai pendapatan jasa. Sehingga total kas menjadi 7.180.000 dan modal menjadi 10.180.000. Lalu tanggal 31 Januari setelah diadakan inventarisasi perlengkapan sisa 800.000. Jadi perlengkapan itu sisanya 800.000. Maka di sisi kiri perlengkapan ditulis dulu 800.000 karena dia adalah sisa ya di bawah itu. Nah, berarti yang telah terpakai dari 2.500.000 itu cara mencarinya adalah 2.500.000 dikurang 800.000, maka ketemulah hasil yang sudah perlengkapan yang sudah dipakai yaitu sebesar 1.700.000. Lalu ditulislah di bagian perlengkapan tepat di bawah 2.500.000 ya. Dan itu kenapa? Karena 2.500.000 dikurang 1.700.000 itu sama dengan 800. Itu sama dengan sisa perlengkapan. Lalu di sisi kiri kanan di sisi kanan terjadi pengurangan terhadap modal sebesar 1.700.000 sebagai penyeimbangnya ya. Kenapa modal? Karena terjadi penyusutan perlengkapan. Jadi yang kalau penyusutan perlengkapan itu yang berkurang adalah modal, bukan kas. Sehingga didapati saldo akhir dari persamaan ini yaitu di sisi kiri kas 7.180.000, perlengkapan 800.000,
peralatan 1.500.000 dan di sisi kanan utang menjadi 1 juta dan modal 8.400.000. Lalu diakumulasikan atau dijumlahkan dengan rumus persamaan akuntansi untuk menentukan apakah dia seimbang atau tidak, yaitu ditambah antara kas, perlengkapan dan juga peralatan. Didapati yaitu 9.480.000. Lalu utang plus modal yaitu 1 juta ditambah 8.480.000, didapati juga 9.480.000. Lalu hasilnya sama dengan seimbang atau balance. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.